طيب. بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, segala puji dan syukur tak lupa kita sampaikan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah Ar-Razzaq Dzul Quwwatil Matin, yang masih memberikan kepada kita begitu banyak nikmat dan karunia. Allah yang dengan nikmat-nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepada kita, kita bisa melangkahkan kaki, melenggangkan tangan untuk hadir di masjid Baitullah, ya. Setiap sesuatu yang Allah sandarkan kepada dirinya adalah sebuah yang mulia. Salah satunya masjid yang Allah sebut dengan Baitullah. Kita bisa hadir di sini dengan nikmat dari Allah. Ini adalah suatu hal yang sangat besar yang Allah berikan kepada hamba-hambanya. Bisanya kita ke sini bukan hanya sekedar adanya kemauan di dalam hati ataupun adanya usaha dari kita. Betapa banyak orang yang ingin berbuat kebaikan, tapi tidak Allah berikan jalan untuk menuju kebaikan tersebut. Sedangkan kita yang Allah berikan ke jalan yang mudah untuk bisa hadir di halaqah ini, mudah-mudahan ini adalah bentuk kasih sayang Allah kepada kita, di mana Nabi SAW mengatakan, "May yuridihillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Siapa yang Allah inginkan kebaikan pada dirinya, Allah fahamkan dia agamanya. Dan insyaAllah hari ini kita akan membahas ilmu berkaitan dengan adab-adab berinteraksi dengan Al-Quran, yang mana ini adalah salah satu ilmu di dalam agama kita yang berkenaan dengan Al-Quran. Tapi sebelum kita masuk ke dalam halaqah kita, ke dalam kajian ini, ana pribadi mengingatkan kembali kepada jamaah untuk banyak-banyak bertasbih, bertahmid, ya, beristighfar, karena kita berada di bulan yang mulia. Kita berada di Syahrullahil Muharram, ya. Sebagaimana tadi ana sudah singgung, tidak ada satupun yang disandarkan kepada Allah melainkan dia memiliki kemuliaan yang luar biasa. Sebagai contoh Baitullah Al-Ka'bah, ya. Ka'bah itu mulia karena dia disandarkan kepada Allah. Maka segala sesuatu yang disandarkan kepada Allah memiliki keutamaan yang luar biasa. Lalu ada Syahrullah, bulannya Allah. Maka Nabi SAW mengatakan, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdhalus siyam ba'da Ramadan Syahrullahil Muharram. Sebaik-baik puasa setelah puasa Ramadan adalah berpuasa di Syahrullahil Muharram, berpuasa di bulannya Allah, bulan Muharram. Dan yang terbaik di Muharram adalah pada Ashura, hari yang ke-10-nya. Sebagaimana datang dari Nabi SAW perintah untuk berpuasa pada hari yang ke-10, dikarenakan Nabi Musa Allah selamatkan dari kejaran Fir'aun pada hari yang ke-10 ini. Lalu orang-orang Yahudi melaksanakan puasa, sedangkan Nabi mengatakan kami lebih berhak untuk berbahagia pada hari itu. Dan Nabi katakan sebagaimana yang ada pada riwayat-riwayat hadis, kalau aku hidup tahun depan, aku akan berpuasa 1 hari sebelumnya. Maka para ulama memberikan 3 cara di dalam berpuasa pada hari Asyura ini.
Yang pertama, berpuasa pada hari sebelum dan sesudahnya. Jadi 3 hari berturut-turut. Ini yang paling sempurna. 9, 10, 11-nya. Ya. Atau berpuasa 1 hari sebelum dan Asyuranya. Berpuasa pada hari yang ke-9 atau yang ke-10-nya. Dan yang ketiga, kalau yang tidak sempat sebelumnya bisa berpuasa pada hari Asyura dan hari yang sesudah ke-11-nya. Yang diganjar Allah ampuni dosa 1 tahun adalah hari Asyuranya. Jumhur ulama mengatakan tidak masalah kalaupun berpuasa hari ke-10-nya saja. Hanya saja di sana ada perintah khaliful Yahud untuk menyelisihi Yahudi dan Nasara. Ya. Maka kita berpuasa minimal 1 hari sebelumnya atau sesudahnya. Ini jarang-jarang terjadi, hanya setahun sekali. Jangan sampai peluang pahala yang besar yang Allah berikan kepada kita hanya setahun sekali ini kita abaikan, ya. Karena belum tentu tahun depan kita ketemu dengan bulan Muharram lagi. Orang berbahagia dengan pergantian tahun sampai mengadakan pawai segala macam. Padahal bukan untuk itu pergantian tahun, ya. Allah berikan pergantian tahun, pergantian hari. Allah katakan di dalam Al-Quran, Allah sampaikan, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab alladhina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadha batila subhanaka fakina 'adzaban nar. Sesungguhnya pada pergantian, inna pada penciptaan langit dan bumi itu dan pergantian siang dan malam terdapat ayat-ayat Allah bagi orang-orang yang memiliki akal, yang berfikir, yakni orang-orang yang berzikir kepada Allah baik dalam posisi tegaknya, berdirinya, duduknya ataupun dalam rebahannya. Yang paling utama dalam pergantian tahun bukan masalah kebahagiaan atau masalah resolusi akhir tahun atau apa yang akan kita kerjakan ke depannya, tapi apa yang kita taubati dari dosa-dosa kita sebelumnya dan apa perbuatan baik yang akan kita kerjakan untuk menutupi dosa-dosa tadi. Kesalahan yang lalu sudah tidak bisa kita perbaiki. Yang bisa kita perbaiki adalah amal kita ke depannya. Kesalahan yang lalu bukan membuat kita terhalang dari kebaikan. Yang menjadi poin kita adalah bagaimana kita berubah lebih baik untuk ke depannya. Kalau misalnya kita tergelincir ke dalam dosa, kita ingat bahwasanya Allah Al-Ghafur, Tawwabur Rahim. Allah memiliki taubat bagi hamba-hambanya. Maka bulan Muharram ini marilah kita isi dengan kebaikan yang banyak. Dan mudah-mudahan duduknya kita di sini dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ini adalah kebaikan yang Allah berikan kepada kita. Bagi yang saum, jangan lupa untuk meluruskan niat, dan bagi yang hadir di sini pun sama, tidak lain dan tidak bukan kita luruskan niat kepada Allah duduknya kita di sini dalam rangka thalabul ilm, yang mana Nabi mengatakan man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa yang menempuh jalan dalam menuntut ilmu, Allah mudahkan jalannya menuju surga. Mudah-mudahan kita di tempat yang baik, di bulan yang baik, di waktu yang baik, berkumpul semuanya di sini. Semoga ini menjadi kebaikan untuk kita bersama. Setelahnya salawat dan salam untuk Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasul yang telah memberikan wasiatnya kepada kita, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Halaqah kita yang kita laksanakan
setiap pekan di mana kita belajar membaca Al-Quran. Semoga itu adalah kebaikan yang Allah berikan kepada kita. Tapi Anda ingatkan kembali kepada jemaah sekalian, perbaikan bacaan Al-Quran itu adalah ilmu yang sangat mulia, ilmu tauhid. Makanya sebulan sekali kita adakan di sini kajian rutin untuk memperkuat akidah kita, yang dimana seharusnya kajian rutin ini diisi oleh guru kita Al-Ustadz Landan Tuhfan, gantikan beliau untuk tetap menjalankan kajian ini. Karena kajian kalau udah libur sekali sulit untuk mulai lagi. Ini ibarat ban serep, anak cuman sekedar jadi ban serep untuk tetap kajian ini jalan ya. Kan kalau ban serep itu biasanya lebih kecil ya, ini lebih gede badannya. Tapi kalau soal ilmu, aduh jauh sekali, jangan bandingkan dengan Ustadz Landan ya. Anak hanya ban serepnya ya, kualitas ban serep itu sama ban asli beda ya. Jadi anak harap tidak mengurangi esensi halakoh ini, tidak mengurangi esensi kajian ini. Jangan sampai nanti kecewa, kenapa enggak Ustadz Landan yang ngisi ya. Anak harap tetap semangat ya, walaupun sekarang kita ganti temanya adab-adab berinteraksi dengan Al-Quran ya. Nah, seharusnya kan ini kajian tauhid kita ya. Karena selain kita perbaiki lisan di dalam membaca Al-Quran, yang nomor satu yang harus kita bersihkan adalah i'tiqad, keyakinan di dalam hati ya. Karena orang yang membaca Al-Quran dengan bagus, jika tidak dibarengi dengan i'tiqad yang benar, tidak dibarengi dengan akidah yang lurus, maka bacaan Al-Qur'annya tadi tidak berpengaruh kepada dirinya. Sebagus apapun bacaannya, sebagus apapun sanad yang dia miliki, ya, seali apapun sanad yang dia miliki, bacaan Quran tadi tidak bisa menyelamatkan dia di akhirat. Kalau ilmu Al-Quran yang dia miliki tidak selaras dengan akidah yang lurus yang diajarkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Contoh, dia pembaca Al-Quran, menguasai ilmu tajwid, atau mungkin dia bersanad, baik asyrah, sugro, kubro, semuanya dia memiliki ya. Tapi dia melakukan kesyirikan. Dia ikut menyembelih untuk gunung, untuk pepohonan. Kira-kira batal tidak amalnya? Batal. Sebagus apapun bacaannya, sepintar apapun dia mengaji Al-Quran, ya, sebesar atau seali atau setinggi apapun sanad yang dia miliki, jika dia memiliki masalah dalam i'tiqad, dalam akidah, keyakinan, maka itu akan berbahaya kepada dirinya. Maka di setiap halakoh ana selalu sampaikan, baik di halakoh ummahat ataupun halakoh bapak-bapak ikhwah sekalian, selalu ana sampaikan, jangan cukupkan ngaji di sini. Jangan cukupkan dengan hanya mempelajari tahsin. Jangan cukupkan hanya dengan menyetor bacaan. Jangan lupa untuk ikuti kajian halakoh-halakoh yang lainnya, terutama halakoh akidah, terutama yang berkenaan dengan ya ma'rifatullah, ma'rifatud din, ma'rifatul Islam, ma'rifatul Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang kita kenal dengan al-usul ats-tsalatsah ya, 3 landasan pokok ya, yang berkaitan dengan ma'rifatullah, ma'rifatud dinul Islam, dan ma'rifatul Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini ada juga di halakoh kita ya, di channel Al-Kautsar, berkenaan dengan halakoh rutin setiap pekan ya, tentang kajian akidah Ustadz Landan ini yang sudah terdokumentasikan alhamdulillah. Nanti bisa dicek di kanal YouTube-nya Masjid Al-Kautsar. Dan itu yang kita pakai juga hari ini di Masjid Aziziyah ini, masih menggunakan channelnya Masjid Al-Kautsar alhamdulillah. Semoga Allah berikan keberkahan kepada segenap pengurus Masjid Al-Kautsar dan tim yang sudah mau berkorban terselenggaranya halakoh dan kajian ini. Baik. Sekarang kita masuk ke dalam kajian kita.
Silahkan dilihat kitabnya. Izin kepada beliau untuk membawakan tulisan beliau ini di dalam halaqah ini. Beliau menyampaikan adab-adab berinteraksi dengan Al-Quran ini di dalam beberapa secara keilmuan di dalam bin Khalil bin Abil Abbas yang mengatakan Al-Khalil dan mahirnya bersama malaikat, terbata-batanya dapat dua pahala. Tidak ada kita pahala. Dan yang ketiga mendapat kedudukan yang tinggi nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala. Kebaikan. Ini bagi umat. Bayang tidak kalau kita membaca isinya dalam 100 kali, dalam setiap kali pengulangan, keutamaan menghafal itu sehingga kita semangat untuk mengulang semakin banyak mendulang menghafal-hafal aja. Jangan merasa patah semangat, patah arang, belum hafal sekarang, tenang, masih ada minggu depan. Kalau niatnya lillahi ta'ala, insyaallah Allah akan mudahkan. Selama itu saja ya. Kan selalu Anda sampaikan, niat kita bukan berlomba-lomba dengan orang lain. Kita menghafalkan Quran, kalamullah, untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Pun begitu belajar tahsin, kan selalu kita sampaikan, niat kita belajar tahsin bukan biar dipuji orang bacaannya bagus, kan enggak gitu. Kita belajar tahsin bukan ingin dapat nama atau biar dianggap orang bagus, masya Allah, dipuji dengan kemuliaan, bukan. Yang kita inginkan adalah dengan belajar tahsin agar kita bisa beribadah kepada Allah dengan lebih baik, itu saja. Dengan bagusnya bacaan Al-Quran kita bisa lebih memaknai dan merasakan ketika beribadah kepada Allah seperti dalam salat. Biar kita lebih semangat membaca Al-Quran ketika kita merasakan hilyatut tilawah, manisnya bacaan, dengan bagusnya huruf-huruf yang kita ucapkan. Tidak ada tujuan yang lain, bukan masalah kebanggaan. Karena guru kami Satriandi Rustandi selalu menyampaikan, apa sih kebanggaan Quran di atas dunia? Paling hanya dipuji, banter-banter jadi imam. Itu pun kalau misalnya niatnya lurus. Kalau niatnya duit, batal lagi amalnya. Kalau misalnya dia ingin bagus bacaan Qurannya, hafalannya banyak hanya untuk jadi imam agar dapat gaji 20 juta misalnya, atau dengan uang tadi, dengan hafalan tadi nyari kerjaan ke luar negeri, jadi imam di Jepang atau di mana, niatnya saja sudah salah, maka tidak ada faidah Quran bagi dia di akhirat, kan gitu. Atau kalaupun dia ingin menang MTQ misalnya, musabaqah tilawatil Quran atau musabaqah hifzul Quran, berarti yang dia inginkan apa? Dunia lagi. Kalau memang semata-mata niatnya hanya itu, bukan berarti tidak boleh mengadakan hifzul Quran ya. Bukan berarti tidak boleh ikut perlombaan hifzul Quran. Maksudnya hati-hati dengan niatnya. Karena yang harus kita jaga itu apa? Diterimanya amal oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai nanti ada niat yang akan membatalkan amal kita, dikarenakan adanya keinginan duniawiyah. Lalu apa lagi? Paling ngajar tajwid. Ya jadi imam, kalau enggak menang musabaqah, kalau enggak dia jadi pengajar, atau nanti berdalil di dalam menyampaikan dalil dari Al-Quran. Hanya seputaran itu saja seseorang mendapatkan dunia dari Al-Quran. Kan akan sangat rugi jika seseorang belajar Quran, menghafalkan Quran, menguasai Quran hanya untuk mendapatkan ini semua. Maka bagi kita orang tua yang memiliki anak yang sekolah di tempat belajar Al-Quran atau yang akan menyerahkan anak belajar Al-Quran, tolong bertanamkan kepada anak kita tujuan yang baik dalam belajar Al-Quran. Bukan untuk mendapatkan dunia, bukan terkenal nak, bukan untuk menang lomba nak. Belajar Al-Quran itu bukan agar kamu dikenal dengan ilmu nak, bukan hanya itu. Yang lebih utama dari itu, belajarlah untuk bisa menjadi hamba Allah yang beribadah
kepada Allah dengan baik. Belajarlah ilmu agar kita bisa menundukkan kepala kepada Allah dengan baik. Itu tujuan utamanya. Belajarlah Al-Quran agar kita bisa beribadah kepada Allah dengan kualitas yang lebih baik. Itu yang kita inginkan. Bukan pujian manusia. Kalau tujuan kita hanya sebatas pujian manusia, maka kita akan sangat menyesal nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena salah satu pemantik api neraka adalah qori, pembaca Al-Quran. Sebagaimana dalam hadis dikatakan bahwasanya orang yang pertama kali dimasukkan ke dalam neraka adalah orang yang gemar bersedekah. Ternyata yang masuk neraka pertama kali bukan ahli maksiat. Orang yang memiliki pahala di sisi Allah. Hanya saja dia bersedekah bukan karena Allah, tapi ingin dipanggil dermawan. Kata Allah, qad qila, sudah begitu, kamu sudah dipanggil dermawan di atas dunia. Maka dilemparkanlah dia ke dalam neraka. Pun begitu dengan seorang alim, ilmunya tinggi, dia pandai membaca Al-Quran, bacaannya bagus, liyuqalul qari, untuk dipanggil sebagai qari. Maka ana salah satu yang tidak setuju kalau ada ma'had tahfiz yang mudah memberikan gelar al-hafiz kalau muridnya sudah selesai 30 juz. Seakan-akan gelar al-hafiz itu ringan sekali, sejajar dengan al-hafiz Ibnu Hajar al-Asqalani, ya. Padahal masih jauh sekali. Itu pun baru satu riwayat, ya. Maka jangan bermudah-mudahan, seharusnya memberikan gelar al-hafiz seperti itu walaupun ingin dimuliakan santrinya. Kenapa? Cenderung nanti santri itu berpuas diri cepat, seakan-akan sudah selesai langkah kakinya di gelar al-hafiz tadi, seakan-akan sudah selesai belajarnya, padahal dia baru masuk ke dalam awal ilmu. Maka penting sekali bagi kita untuk meluruskan kembali niat-niat dalam belajar Al-Quran. Penting sekali bagi yang mengajar di ma'had untuk mengingatkan kepada santrinya, luruskan niat dalam belajar Al-Quran. Penting sekali bagi orang tua yang menyekolahkan anaknya untuk selalu mengingatkan anak tadi, nak, luruskan niat, nak. Luruskan niat dalam belajar Quran. Apa sih niatnya menghafal itu, nak? Bukan untuk kebanggaan abah dan ummah, bukan. Bukan untuk kebanggaan abi dan umi, bukan. Niatkanlah belajar Quran itu lillahi ta'ala, agar nanti Allah terima pahalanya, nak. Agar nanti di akhirat kita bisa bahagia bareng, nak. Itu tujuan utamanya. Sedangkan urusan duniawi, ya, dapatkan dengan cara-cara duniawi juga. Jangan sampai kita menggadaikan akhirat untuk dunia. Maka kebaikan setiap huruf yang dibaca dalam Al-Quran tadi, ya, berapa kali pun diulang akan tetap terus dapat pahala yang sama tanpa bosan. Makanya kita sampaikan tadi, berapa ketika cepat lupanya Al-Quran itu sebuah kebaikan, bukan sebuah keburukan. Kenapa? Dengan cepatnya lupa kita akhirnya menjaga bacaan kita. Kita ulang-ulang terus agar tidak lupa. Dan setiap pengulangan yang kita ulang, di dalamnya terdapat pahala yang Allah berikan. 1 huruf 10 pahala. Maka umat dan bapak-bapak sekalian yang sedang setoran, yang kalau minggu ini belum selesai juga misalnya, diulang lagi minggu depan, ulah pun jangan pundungan, gak hadir lagi. Kan selalu disampaikan, ya, luruskan nih niat kita sedang tidak berlomba dengan yang lain. Oh ya Allah, fulana sudah sampai sini, fulan sudah ini, Pak Asep sudah sampai ini, saya belum, misalnya, ya kis, ya. Jangan akhirnya pengen diudak-udak, tidak. Kita itu semuanya memiliki kemuliaan dan kemudahan masing-masing yang Allah berikan. Tapi kita lanjutkan, ya. Termasuk keluarga Allah di permukaan bumi, ya. Ini yang kelima.
Ini yang harus jadi motivasi kita dalam mempelajari Al-Quran. Sebagai ahlullah alal ard, ya, termasuk keluarga Allah di atas permukaan bumi. Maka kedudukan seorang ahlu Quran itu mulia. Maka jangan hinakan diri di hadapan manusia, ya. Nah, maka kita harus menjaga kemuliaan Al-Quran ini dengan apa? Dengan tidak meminta-minta kepada manusia. Nah, ini. Jagalah kemuliaan ahlullah alal ard ini dengan menebarkan kebaikan kemanapun kita berada. Karena kita termasuk keluarga Allah di atas bumi, maka kita harus banyak memberikan kebaikan kepada sesama, ya. Dan salah satunya dengan banyak-banyak menebarkan salam. Afsus salam bainakum. Baik, berikutnya Al-Quran akan menjadi pembela pada hari kiamat. Ini akan kita bahas satu persatu dalilnya nanti insyaallah. Di mana dikatakan syafi'an li ashabi. Al-Quran itu akan menjadi syafaat bagi sahibnya, ya. Maka ini harus menjadi motivasi kita untuk suhbatul Quran, agar kita bersahabat dengan Al-Quran. Lalu Al-Quran tadi termasuk ahlu Quran tadi termasuk sebaik-baik manusia. Dikatakan khairukum, ya, man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama, sebaik-baik kalian, ya. Dan banyak Nabi sampaikan kalimat sebaik-baik kalian ini. Khairukum li ahli, sebaik-baik kalian yang baik bagi keluarganya. Artinya selain dari jalan Quran, banyak jalan yang Allah berikan untuk bisa menjadi sebaik-baik manusia, ya. Khairukum anfa'ukum linnas, sebaik-baik kalian yang bermanfaat bagi manusia, ya. Dan salah satu menjadi orang yang terbaik itu adalah dengan menjadi ahli Quran. Berikutnya mendapat kedudukan para nabi, Masya Allah, ya. Ini kemuliaan yang sangat luar biasa yang diperoleh ahli Quran, ya. Ini juga yang diperoleh para ulama yang mengajarkan kebenaran, yang mengajarkan akidah yang benar dan yang mengajarkan sunnah Nabi SAW. Berikutnya kedua orang tuanya akan diberikan mahkota kemuliaan pada hari kiamat. Ini bagi orang yang menghafalkan Al-Quran, dia nanti akan memberikan hadiah mahkota yang terang benderang kepada ibu bapaknya. Semoga yang sedang dalam proses Allah sampaikan nanti bisa menghafalkan Quran. Yang sudah menghafalkan, semoga Allah mungkinkan hafalannya. Dan yang lebih utama, semoga Allah terima amalnya. Karena yang paling mengkhawatirkan itu apa? Diterimanya amal. Orang yang cerdas adalah orang yang selalu memperhatikan apakah amalnya diterima atau tidak. Kan kita sudah belajar, ibadah itu apa? Ismun jami'un likulli ma yuhibbullahu wa yardah minal aqwalil wa a'mal batinah adh-dhahirah wal batinah, ya. Ibadah itu nama yang umum untuk apa yang Allah cintai dari perbuatan, ucapan dan perbuatan, baik yang zahir dan yang batin, yang tampak ataupun yang tidak. Di sana terdapat 3 rukun. Warkanu thalatha, rukunnya 3. Apa saja rukunnya? Al-mahabbah. Yang pertama itu cinta. Yang kedua, al-khauf, adanya rasa takut dengan ibadah tadi. Kau takut dengan ibadah, Allah terima atau tidak ibadah ini? Kita lakukan ibadah tadi dengan rasa cinta, tapi kita takut, gimana sekiranya ibadah ini tidak Allah terima? Lalu baru ada roja, adanya harapan, ya Rob tolong terima ya Allah. Dan kita sadar sekali dalam beribadah kepada Allah, kita banyak cacatnya, banyak kurangnya. Sering ana berikan ibrah di halaqah, kita memberikan hadiah baju rusak kepada orang saja tidak mau menerima.
Sedangkan kita setiap hari memberikan kepada Allah ibadah yang rusak. Salat yang ruku, yang khusyuknya kurang, berdoa kurang hadir dalam doa, bersedekah kadang ada rianya. Dengan banyaknya rusak ibadah tadi kita berharap kebaikan surga. Ini sungguh kalau dalam perdagangan hal yang mustahil sekali. Barang jelek tapi pengen untung tinggi. Ditawar gak bisa lagi kan gitu. Maka kita harus banyak-banyak memperhatikan kualitas daripada kuantitas saja. Jangan hanya fokus kepada kuantitas. Sebagaimana orang yang berzikir, ini kan sering kita bahas ya. Sebagaimana orang yang berzikir, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Tidak ada kualitas zikirnya. Kenapa tidak pelan-pelan? Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Yang penting 33 kali kan begitu. Lalu apa yang dia dapatkan dari bacaan alhamdulillah, 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 alhamdulillah tadi? Rabb mana yang dia puji sebenarnya? Allah yang mana yang sedang dia puji sebenarnya? Dengan ucapan tadi. Kenapa tidak tenang-tenang saja dia puji Rabbnya? Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Tidakkah lebih terasa? Allah mana yang dia besarkan, yang lobar. Astagfirullah. Ya. Tapi keumuman kaum muslimin seperti itu tidak? Seperti itu tidak? Keumuman kaum muslimin. Mereka lebih fokus kepada kuantitas jumlahnya. Tidak fokus kepada kualitasnya. Harusnya kita serahkan kepada Allah kualitas ibadah yang baik. Maka selalu ana sampaikan yang belajar tahsin dengan ana, kita tidak hanya memperbaiki lisan. Ini selalu ana sampaikan ya. Yang kita perbaiki adalah seluruh amal kita kepada Allah. Termasuk akidah kita perbaiki. Bagaimana kita meyakini Allah, Islam, Rasulullah. Lalu kita perbaiki cara kita salat, cara kita beribadah kepada Allah secara keseluruhan. Baru setelah itu kita perbaiki bacaan Al-Quran kita. Itu selalu yang ana sampaikan dan ana wanti-wanti kepada jamaah di halaqah. Karena sekali lagi bagus pun bacaan Quran belum tentu menyelamatkan. Karena orang-orang yang munafik yang Nabi katakan dengan kilabun nar, anjing-anjingnya neraka. Bacaan Quran mereka luar biasa. Bahkan kata Nabi kepada sahabat, kalau kalian melihat bacaan, mendengar bacaan Quran mereka, sahabat itu bisa minder. Kebayang tidak? Sekelas sahabat saja bisa minder dengan bacaan mereka. Tapi kata Nabi, hum kilabun nar, mereka itu anjing-anjing neraka. Ternyata bacaan Quran tadi tidak lewat dari tenggorokannya, tidak masuk ke dalam dadanya, tidak meneteskan air matanya ketika bertemu dengan ayat azab, tidak membuat dia bahagia ketika mendapatkan busyra, kabar gembira, tidak dia ambil pelajaran ibrah dari ayat-ayat kisah-kisah yang dikisahkan, berlalu begitu saja. Maka sekali lagi ana ingatkan kepada yang belajar Al-Quran, yang belajar ilmu tahsin tajwid, selain dari fokus kepada bacaan yang baik, kita pun harus memperbaiki seluruh aspek kehidupan kita. Bahkan selalu ana ingatkan kepada bapak-bapak, perbaiki, minimal sering mengucapkan jazakillahu khairan kepada istri, benar tidak? Selalu itu ana ucapkan ya. Kalau kita menjadi orang yang baik, memperbaiki diri kita, orang yang paling pertama yang harus mendapatkan kebaikan itu siapa? Orang terdekat. Yang enggak punya istri ya orang tua ya. Yang belum nikah lagi misalnya ini ya orang tua ya. Yang masih bujangan ya zikriya. Nah, ya. Maka yang harus mendapatkan kebaikan itu siapa? Orang tua dulu. Yang sudah berpasangan berumah tangga, yang harus mendapatkan kebaikannya pertama kali siapa? Istrinya. Dari perubahan sikapnya. Kalau umat yang belajar, suaminya harusnya melihat, Masya Allah istri saya semenjak belajar tahsin
Suaranya yang tadi menggelegar bagaikan petir, gitu. Berubah sekarang. Udah rada turun lah ya, jadi senapan. Nggak terlalu kencang lagi. Turun dikit dulu lah, ya kan gitu ya. Makin lama belajar tahsin, makin lembut ucapannya. Wah, Masya Allah. Ya. Itu seharusnya. Sehingga setiap kali akan pergi tahsin, suami nyangunya gede. Kurang apa lagi? Wah, kan gitu. Ya. Diantar. Wah, Masya Allah. Kenapa? Terlihat perbaikan. Bukan hanya perbaikan bacaan Al-Qur'annya, tapi seluruh aspek dalam dirinya. Ya. Harusnya seperti itu. Ya. Dan ini juga nasihat terutama disampaikan kepada yang menyampaikan. Karena nasihat itu sejatinya disampaikan oleh yang menyampaikan, sebenarnya itu nasihat untuk dirinya sendiri. Maka yang ngajar pun harus banyak sabarnya. Antum semua yang dibentak-bentak sama anak, sabar ya. Yang di dalam halakoh banyak dimarahin ya. Masya Allah. Ya Yan ya. Aduh, sabar ya Yan ya. Nah, atau lagi ummahat ya, Masya Allah, yang mungkin ada tersinggung, mungkin ada ucapan, emang karakternya kayak gitu ya. Tapi itu tidak jadi pembenaran ya. Karakter itu bisa dirubah. Orang yang katanya dirinya pemarah, bisa nggak dilatih untuk tidak pemarah? Bisa tidak? Singa yang liar buas saja bisa jadi hewan sirkus tidak? Bisa. Ya. Walaupun bawaan itu ada yang jibillah ya, ada yang diusahakan, ada yang memang bawaan, tapi bisa diusahakan. Ya. Tidak ada yang namanya orang pembohong dari lahir, ada enggak? Enggak ada kan? Dia berlatih berbohong. Ketika salah sekali dimarahi, dia akan berbohong untuk yang berikutnya. Agar tidak dimarah. Akhirnya menjadi sifat. Sedangkan orang yang jujur ketika dilatih untuk jujur, dia akan jujur seterusnya. Pun begitu dengan keramahan, dengan senyum, ya, dengan kebaikan, bahasa tutur kata yang halus. Itu semua bisa dilatih. Ya. Maka ahlu Quran, orang yang belajar Al-Quran harus menjadi contoh di tengah-tengah masyarakat. Melihatkan ucapan tutur kata yang baik. Ya, banyak-banyak mengucapkan terima kasih, mengucapkan maaf ketika salah, ya, lapang dadanya dengan Al-Qur'an, tidak berat hidupnya, ya, karena dia bersama Al-Qur'an. Baik, ya. Semoga nanti yang dalam proses menghafalkan Quran atau sudah, semoga Allah terima pahalanya dan semoga nanti bisa memberikan hadiah mahkota nanti kepada orang tuanya. Ya. Mungkin di dunia kita miskin. Ini bagi orang yang Allah berikan ya hidup yang tidak lapang misalnya di atas dunia. Tidak bisa memberikan mobil orang tuanya, tidak bisa memberikan rumah orang tuanya. Jangan berkecil hati. Ada hal yang bisa kita berikan kepada orang tua yang lebih baik dari itu. Apa? Mahkota kemuliaan. Mungkin yang sudah ditinggal wafat oleh bapak dan ibunya belum sempat berbakti. Masih ada waktu, masih hafalkan Quran. Belajar menghafalkan Quran. Agar nanti memberikan hadiah yang berharga untuk orang tuanya. Bahkan ada orang tua yang nanti bingung. Kenapa? Mendapatkan posisi yang tinggi di surga. Sedangkan dia sadar dia gak punya amal sebaik itu. Ternyata itu doa-doa anak-anaknya yang soleh untuk dirinya. Termasuk orang-orang yang membaca Al-Quran, orang tuanya pun dapat bagian. Mungkin kita tidak bisa membahagiakan mereka di atas dunia dengan lapangnya dunia. Mari kita bahagiakan mereka nanti di akhirat dengan memberikan mereka hadiah yang luar biasa. Ini penyemangat motivasi yang luar biasa bagi anak-anak yang mungkin dipandang sebelah mata di keluarganya. Karena di dalam hidup ini sering kita temukan ya. Ada anak yang mungkin tidak lapang dunianya, di tengah-tengah keluarga dikucilkan. Ya. Sedangkan yang diangkat itu yang memiliki harta yang lapang yang banyak. Ada kejadian seperti itu? Ada anak yang mungkin secara dunianya tidak lapang, tidak menjadi pandangan, ya, tidak jadi penghibur bagi orang tuanya. Mungkin ini kita sebagai orang tua menjadi pelajaran bagi kita.
Kalau kita pernah misalnya dalam posisi dikucilkan di keluarga, tidak dihargai, maka anak-anak kita jangan perlakukan seperti itu. Jangan pandang anak itu dari dunianya, jangan. Ya. Karena kita beradik kakak semuanya, apakah semuanya lapang Allah berikan atau tidak? Tidak. Padahal dari rumpun yang sama, ibu bapak yang sama. Membuktikan rezeki itu hak prerogatif Allah untuk membagi kepada siapapun yang Allah inginkan. Maka tugas orang tua untuk memberikan kepada anaknya keyakinan bukan tentang harta itu kebahagiaan orang tua, nak. Bahagianya orang tua itu adalah ketika nanti mereka wafat, mengalir terus pahala untuk mereka. Al-waladun soleh yad'ulah, itu yang paling utama. Maka ajarkanlah anak-anak untuk berbakti kepada orang tua, selalu mengingat orang tuanya dalam sholatnya, dan kita dawamkan minimal setiap sujud jangan pernah tinggalkan baca Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Jangan tinggalkan doa ini dalam setiap sujud salat. Bacalah ini. Mungkin kita enggak bisa berikan bulanan, mingguan kepada orang tua, tapi tetap bacakan doa ini untuk orang tua kita. Semoga orang tua kita Allah berikan hidayah, keistiqomahan dalam kebenaran. Semoga orang tua kita Allah berikan nanti ampunan. Semoga orang tua kita nanti Allah berikan keberkahan dalam kuburnya, semoga Allah lapangkan. Itu yang kita harapkan. Maka sebagai bentuk bakti kita kepada orang tua adalah dengan membahagiakan mereka nanti di akhirat, yakni dengan memberi mereka mahkota. Kalaupun enggak sanggup misalnya, semampunya hafalkan. Karena derajat kita nanti sesuai dengan akhir ayat yang akan kita baca. Dan memang untuk menghafalkan Quran itu butuh semangat yang luar biasa. Maka kita berdoa kepada Allah, meminta pertolongan kepada Allah, semoga Allah mudahkan bagi kita. Kalaupun tidak Allah mudahkan, semoga Allah kuatkan kita. Semoga Allah berikan kepada kita istiqomah. Berikutnya Al-Quran menjadi penghibur pada kondisi sulit di akhirat kelak. Masya Allah. Ya. Di saat orang-orang kebingungan, di saat orang-orang kesusahan, ahli Al-Quran mendapatkan kabar gembira nanti di akhirat. Perjalanan kita akan sangat panjang. Setelah wafat, kita akan masuk ke dalam kubur. Di sana nanti ada yang namanya himpitan kubur yang akan dirasakan oleh setiap orang. Nabi katakan tidak kafir saja, hanya ahli maksiat saja, semuanya akan merasakan, baik orang solehnya ataupun tidak solehnya. Bertemu bahu dengan bahu, lutut dengan lutut. Nanti kita akan dihimpit di dalam kubur, patah semua tulang, hancur organ-organ dalam tubuh kita. Di saat sedang sakit sesakitnya itu datang pertanyaan, marabbuka. Kalaulah bukan amal yang baik, maka tidak akan ada yang selamat yang bisa menjawab. Karena dalam posisi kesakitan yang luar biasa. Kita berdoa kepada Allah semoga kita selamat dari fitnah kubur tadi. Selesai dalam fitnah kubur, orang yang baik akan Allah bukakan pintu surga kepadanya. Allah bukakan Raudhatun min riyadil jinan, taman-taman dari taman surga. Sehingga orang-orang yang baik tadi berdoa kepada Allah, ya Allah segerakan kiamat. Sedangkan orang-orang yang berbuat dosa maksiat, Allah datangkan angin-angin neraka kepada dirinya. Sehingga mereka berdoa, ya Rabb tunda kiamat. Lalu ada datang hari kebangkitan, kita semuanya telanjang bulat, tidak berpakaian, tidak beralas kaki. Lalu kata Aisyah radhiyallahu anha, tidakkah saling melihat satu sama lain ya Rasulullah saat itu? Kata Nabi, amrun azim, urusannya luar biasa, enggak ada keingatan ke sana. Tong boro-boro lihat batur gitu, lihat orang enggak pakai baju ya. Kita sibuk dengan diri kita sendiri. Bergegaslah manusia, berbondong-bondong manusia datang pada Adam.
Adam menolak, datang kepada Nuh menolak, itu waktunya panjang sekali. Belum ditegakkan mizan, belum ada qisas, belum hisab, belum sirat. Terbayang nanti berapa panjangnya waktu yang akan kita lewati. Bahkan ada yang tenggelam dalam keringatnya, saking panasnya saat itu. Bekal apa yang kita siapkan melewati hari-hari seperti itu? Bekal apa yang sudah kita siapkan untuk melewati hari-hari itu? Sudah baguskah solat kita? Sudah sesuaikah bacaan Quran kita? Apakah amal-amal kita yang sedikit itu Allah terima atau tidak? Bisanya kita selamat hanya atas pertolongan Allah saja. Maka banyak-banyaklah kita minta pertolongan kepada Allah. Semoga Allah selamatkan kita dunia dan akhirat kelak. Tidak ada seorang pun masuk surga karena amalnya. Seseorang masuk surga karena hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu hadis qatalu mi'ah, ya, orang yang membunuh 100 orang. Dia Allah selamatkan dengan taubatnya. Tapi ada juga orang yang telah beribadah kepada Allah, akhir hidupnya ditutup dengan sujud kepada syaitan. Kita tidak tahu akhir hidup kita. Kita belum tahu apa yang akan terjadi sesaat kita sebelum wafat. Tidak ada yang bisa meyakini dia akan wafat di atas kalimah la ilaha illallah. Maka tautkanlah hati kita kepada Allah dengan tawakal. Sandarkanlah terus hati kita kepada Allah, banyak-banyaklah minta pertolongan kepada Allah. Orang yang hidup ini jangan dululah dipuji. Kenapa? Pujian kepada yang hidup belum tentu akan tetap dipuji setelah wafatnya. Kalau ingin memuji seseorang, pujilah setelah wafatnya. Kalau dia wafat di atas yang hak, di atas kebenaran, husnul khotimah, pujilah. Tapi kalau tidak, itu akan menjadi celaan. Maka mintalah kepada Allah teguh di atas agama ini, dan semoga Allah istiqomahkan kita, dan semoga Allah wafatkan kita husnul khotimah. Kita lanjutkan. Nah, yang tadi adalah motivasi dalam mempelajari Al-Quran. Sekarang adab ketika berinteraksi dengan Al-Quran, ya. Yang pertama, mengikhlaskan niat karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang paling utama, ikhlas fin niyah. Sebagaimana tadi kita katakan, ibadah itu punya 3 rukun. Ada berapa rukun? 3. Apa rukunnya tadi? Mahabbah, cinta, ya. Yang kedua, khauf, adanya rasa takut, amal tadi tidak Allah terima. Dan yang terakhir adanya roja, berharap kepada Allah. Itu rukunnya. Sedangkan syarat diterimanya ibadah, itu 2, ya. Yang pertama ikhlas, mengikhlaskan niat karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang kedua apa? Ittiba', mengikut contoh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini. Dan di dalam tahsin pun, dalam ilmu Quran pun, kita berusaha merujuk bacaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukankah Al-Quran itu Nabi sampaikan kepada sahabat 10 ayat dengan tertil? Maka di dalam belajar Al-Quran sangat dibutuhkan keberadaan seorang guru. Tidak bisa mempelajari Quran itu hanya dari YouTube, mendengarkan bacaan Syekh Fulan lalu kita tiru. Yang jadi pertanyaannya, ketika kita meniru Syekh Fulan ngoreksi bacaan kita tidak? Kalau kita lihat dari YouTube, kanal YouTube, ya, atau online, yang satu arah, apakah kita dikoreksi atau tidak? Tidak. Yang ada hanyalah anggapan, oh kayaknya sudah mirip nih. Oh kayaknya saya sama Syekh Fulan, wah 11-12 lah. 11 siang 12 malam, ya. Kalau didengar sama Syekh Fulan jauh sekali, bagaikan
langit dan sumur, ya, jero. Ya. Harus ada seorang guru yang mendengarkan bacaan kita, lalu mengoreksi bacaan kita. Ini disebut dengan talaqi musyafahah. Ya, adanya arad dan sama. Ya. Adanya proses dibacakan guru, lalu kita menyetorkan kepada guru, bacaan kita dikoreksi oleh guru tadi. Itu yang harus kita pelajari. Maka dalam belajar Al-Quran tidak bisa otodidak, nggak boleh. Ya. Belajar Al-Quran pun ilmu-ilmu yang lain, ya usahakan di bawah bimbingan seorang guru, terutama ilmu din, ya, ilmu diniyah. Belajar tauhid, belajar akidah pun jangan bisa-bisa sendiri, ya. Nanti salah paham atau gagal paham lebih parah lagi, ya. Nah, maka dalam hal ini penting bagi kita untuk mengikhlaskan niat karena Allah Subhanahu wa taala. Ingat ya, syarat diterimanya ibadah yang pertama apa tadi? Ikhlas kepada Allah. Yang kedua, ittiba, mengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaan, Nabi sudah memberikan kepada kita contoh di dalam beragama semua aspek, besarnya kecilnya. Pertanyaannya, berapa persentase yang sudah kita ikuti dari itu semua? Salat yang pertama, sebelum salat syahadat dulu. Sudahkah kita memahami din ini sebagaimana yang dibawa Nabi sallallahu alaihi wasallam? Dari syahadatnya, asyhadu an la ilaha illallah, ya, dari nafinya, dari isbatnya, menafikan sesembahan selain Allah dan menetapkan Allah satu-satunya. Lalu apakah kita sudah memahami, ya, nawakidnya, pembatal-pembatalnya? Karena setiap amal di dalam agama kita ada syaratnya, ada rukunnya, ada pembatalnya. Sebagaimana wudu bisa batal karena buang angin, pun begitu syahadat bisa batal dengan pembatalnya, dengan kesyirikan. Salah satu contohnya, perbuatan syirik membatalkan syahadat, baik dia sadar atau tidak. Perbuatan kesyirikan itu membatalkan syahadat seseorang. Kenapa? Dia tidak mengisbatkan Allah, menetapkan Allah satu-satunya. Dia berikan kepada Allah di sana ada tandingan. Maka ini kesalahannya. Yang kedua, salat. Sudahkah kita salat sebagaimana Nabi perintahkan? Nabi katakan, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian sebagaimana melihat aku salat. Sudahkah kita mempelajari kaifiyah salat Nabi? Ini sebelum tahsin, ya. Ini sebelum aspek Quran. Ini aspek yang utama sekali. Sudahkah kita toharoh berwudu seperti wudunya Nabi? Ya. Sudahkah kita setelah itu berpuasa dengan puasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam? Tasahharu, kata Nabi. Sahurlah. Makan sahur. Ya. Itu perintah. Jangan malah menyengajakan enggak sahur, itu enggak boleh. Ya. Usahakan, kecuali ketiduran, beda cerita. Ya. Atau lupa dari subuh belum makan sampai sekarang, ya. Nah, pengen saum, nah, nggak jadi masalah. Kalau saum sunnah. Maka seluruh aspek ibadah harus kita cocokkan dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pertanyaannya, berapa persentase kita sudah mengikut kepada contoh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Pun begitu dengan Al-Quran. Ya, kenapa? Karena Al-Quran Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW berserta dengan cara bacanya. Sebagaimana dalam matan Jazariyah, Imam Ibnu Jazari mengatakan apa? Apa Sam? Wal akhdhu bit tajwidi hatmul lazim man lam yujawwidil Qur'ana athimu li'annahu bihil ilahu anzala wa hakadha minhu ilaina wasala. Allah turunkan
Al-Quran itu beserta dengan cara bacanya. Tidak ujuk-ujuk kemampuan Nabi untuk membaca seperti itu, tidak. Kenapa nun sukun bertemu dengan jim dibacanya ikhfa? Oke lah kalau penamaan itu belakangan, tapi bunyi ikhfanya di zaman Nabi sudah ada. Ya. Lalu Nabi talkinkan kepada sahabat satu-satu, ayat per ayat, dan ditiru oleh sahabat sebagaimana bacaan Nabi SAW. Lalu sahabat menyampaikan kepada tabi'in, tabi'ut tabi'in. Sekiranya kita melihat tulisan alif lam mim ini sebelum kita mendengar bagaimana alif lam mim ini dibaca, maka kebanyakan orang akan membacanya alam. Taunya seseorang dibaca alif lam mim karena ada contoh Nabi SAW membacakan seperti itu. Maka sekali lagi pentingnya kita ittiba kepada Nabi, bukan hanya sholat, bukan hanya zakat, wudu, saum, termasuk bacaan Al-Quran. Inilah pentingnya keberadaan seorang guru. Makanya ana di setiap halakoh ana selalu menyebut nama guru yang ana iltizami, karena jasa seorang guru itu sungguh sangat luar biasa. Dalam kitab Adabut Thalib ma Syaikhihi disebutkan bahwasanya bahkan hak seorang guru itu bisa lebih besar daripada hak seorang orang tua. Dikarenakan orang tua memberikan gizi tubuh fisik, sedangkan guru memberikan gizi batin. Kalau orang tua memberikan dunia, guru memberikan akhirat. Bahkan terkadang posisi guru yang mengajarkan akidah, agama itu lebih mulia daripada orang tua yang tidak mengajarkan itu. Maka penting untuk kita untuk banyak-banyak mendoakan guru kita. Penting bagi kita untuk menyebut-nyebut kebaikan guru kita. Dan selalu ana ingatkan, guru kita pun manusia. Sebagaimana kita punya aib, guru kita punya aib tidak? Gak ada manusia yang tidak terlepas dari aib. Tutupi aib guru kita. Jangan diumbar di depan umum. Selamatkan guru kita dari rasa malu. Dan selalu doakan guru kita kebaikan. Allahumma barik lahum. Ya Allah berkahi mereka, ilmu mereka, harta mereka, keturunan mereka. Banyak-banyaklah selalu mengingat jasa-jasa kebaikan guru kita. Imma yang mengajarkan kita hal duniawiyah, yang membuat kita hari ini bisa seperti ini, jadi orang seperti ini hari ini. Maka banyak-banyaklah kita mendoakan. Sulitnya manusia itu kenapa? Melupakan kebaikan orang kepada dirinya. Kebanyakan kita itu suka melupakan jasa orang. Bahkan guru SD yang mengajarkan kita ini budi dulu, itu jasanya luar biasa. Tapi luput namanya dari doa kita. Yang mengajarkan kita 1 tambah 1 sama dengan 2, itu pahalanya luar biasa. Tapi luput dari doa-doa kita. Maka kalaupun kita tak sanggup untuk menyebutkan nama mereka satu-satu, banyak-banyaklah membaca doa kepada Allah. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka antas sami'un qaribun mujibud da'wat. Atau secara umum sebutkan, ya Rabb tolong berkahi guru-guru saya yang sudah mengajarkan kebaikan kepada saya. Karena kita tidak bisa jadi seperti ini hari ini tanpa jasa guru-guru kita. Ini pentingnya kita berguru. Terutama di dalam Al-Quran. Ana sangat berterima kasih sekali kepada Ustaz Munawir Abu Aima, ya, yang mengajarkan ana pertama kali tahsin, ya. Lalu ada Ustaz Enceh Fatur Rahman yang mengajarkan ana juga tahsin Quran berbarengan dengan Ustaz Munawir Abu Aima. Lalu Ustaz Randy Rustandi, Ustaz Walid Abdul Rahman, ada Syekh Abdul Karim sebagai guru dari mereka berdua. Ada Syekh Usamah bin Ghalib Al-Adani yang sabar mendidik kami dulu di Tasikmalaya, mengajarkan Al-Quran kepada kami. Dan yang lain yang tidak bisa disebutkan satu-satu di halaqah ini. Semoga Allah berikan kebaikan kepada guru-guru kita
yang dengan ilmu-ilmu mereka kita bisa menjadi seperti ini pada hari ini. Baik, kita selanjutkan. Yang kedua, berusaha menjaga diri dari perkara yang haram. Setiap ahlul Quran hendaknya berusaha menjaga dirinya. Ya. Walaupun Nabi katakan wa'atbi sayyiati hasanati tamhuha, dan ikutilah perbuatan buruk itu dengan perbuatan yang baik. Allah Subhanahu wa taala. Terkadang dirinya kalah, terkadang dia bisa menang. Ini hal yang manusiawi. Ingat, siapapun dia, setinggi apapun ilmunya, tidak menjamin dia tidak akan jatuh ke dalam dosa. Apa? Setinggi apapun ilmu seseorang, sebanyak apapun ilmunya, tidak menjamin dia tidak akan tergelincir ke dalam dosa. Jangan pernah aman dari dosa ini. Jangan pernah merasa, oh saya aman, saya sudah berilmu, saya ahli tauhid, saya tidak berdosa. Enggak begitu. Makanya setiap hari Nabi suruh kita untuk beristighfar di pagi petang berapa kali? Mi'ah ya Ustaz? 100 kali. Menunjukkan betapa banyaknya dosa kita. Dalam keseharian saja kita disuruh untuk membaca istighfar 100 kali. Bukan berarti mentang-mentang kita sudah alim, merasa berilmu, lalu kita rasa aman dari dosa. Enggak begitu. Tidak. Bahkan di dalam diamnya saja kita berdosa. Bukankah di sana? Lupa. Di situ dosanya. Seharusnya dalam setiap detak jantung itu ada kalimat alhamdulillah. Tapi tidak kita ucapkan. Seharusnya dalam aliran darah itu ada rasa syukur kepada Allah yang tidak terucapkan. Maka sejatinya setiap saat kita berdosa kepada Allah, karena kita tidak pandai mensyukuri seluruh nikmat yang Allah berikan kepada kita. Bukankah Allah katakan la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Banyaknya kita kufur kepada Allah. Kan sering kita bahas di halaqah, kapan tangan kita terangkat untuk mengatakan alhamdulillah ya Rabb untuk mata ini hari ini. Alhamdulillah ya Allah untuk oksigen ini hari ini. Alhamdulillah ya Allah untuk air hari ini. Alhamdulillah ya Allah untuk uang hari ini. Enggak. Kalau uang mah sering, karena itu doang pandangannya. Yang lain luput dari pandangan, termasuk ilmu, termasuk kebahagiaan yang Allah berikan di tengah-tengah kita dengan keluarga kita. Banyaknya kita itu lalai dan luput dari nikmat Allah, di sana dosanya. Maka penting bagi kita untuk beristighfar banyak-banyak kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dikatakan berusaha menjaga diri dari perkara yang haram semampu kita. Ketika kita terjatuh ke dalam dosa, istighfar lagi. Enggak ada yang istilahnya tobat sambal, itu enggak ada. Karena manusia pasti berdosa setiap harinya. Dan dia harus kembali taubat kepada Allah setiap harinya. Makanya kita dalam zikir pagi petang membaca doa, membaca Sayyidul Istighfar. Ada tidak? Bukti kita taubat kepada Allah di pagi dan petang kita. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya. Di sini kita sudah yakini betapa banyak nikmat Allah untuk kita. Wa abu'u bi dzambi faghfirli. Kita yakin kita pendosa, gak ada manusia yang hidup di dunia ini melainkan dia berdosa. Jangan merasa diri kita adalah orang yang paling mulia, lalu mata kita melihat kepada yang lain dengan mata yang menghinakan. Gak boleh. Sekiranya hari ini kita sudah berjilbab, bagi ummahat yang berjilbab yang Allah berikan kemampuan untuk berhijab syar'i yang baik, jangan pernah menampakkan pandangan kepada yang belum berhijab syar'i dengan pandangan yang buruk. Mampunya ummahat berhijab syar'i itu bantuan Allah. Maka kalau melihat orang yang belum berhijab syar'i, doakan, bukan dicela.
Makanya di halakoh selalu ana sampaikan kalau ada kajian ummahat yang di kalangan umat buka niqabnya, buka cadarnya. Yang pertama untuk biar nanti orang yang datang nggak balik kanan. Nanti tahu-tahu ada yang datang pakai celana jin, baju kaos, pengen ikut ngaji, lihat dalam ninja semua, balik kanan dia, kan gitu. Khawatir, takut. Ketika datang orang menginginkan kebaikan, datangkanlah senyuman, ahlan. Karena kalaulah bukan karena kebaikan, mungkin kita juga nggak hijrah ke jalan Allah. Berikanlah wajah yang berseri-seri kepada saudara kita yang menginginkan kebaikan. Rangkullah mereka untuk mengetahui bahwasanya din ini menginginkan kebaikan. Agama kita ini bukan agama yang keras. Agama kita ini rahmatan lil alamin. Maka para ummahat ketika ada yang hadir nanti yang mungkin pakaiannya belum syar'i sempurna, jangan tak layangkan pandangan yang menghina atau merendahkan. Pun misalnya ikhwan kalau lihat celana yang dilihat pertama tadi itu ke bawah, celananya enggak harus begitu dulu selamanya. Tenangkan dulu hatinya di dalam halakoh, bahagiakan dulu bertemu kita, buat dulu dia menerima agama ini dengan baik, baru setelah itu dia akan berubah. Perlu bagi kita untuk berlapang-lapang, bermudah-mudahan dulu untuk menerima. Karena ketika seseorang hatinya sudah layin, sudah Allah lembutkan untuk menerima agama ini, akan mudah baginya untuk menerima agama ini. Ya. Yang kedua, ummahat itu bisa menghindari dari kejahatan. Kenapa? Bisa jadi ada penyusup, ya. Ikut pakai hijab, ikut pakai kerudung lebar, pakai niqab, taunya jenggotan. Ummahat cek dulu sebelahnya, ya. Bisa ada yang jenggotan nanti, ya. Biasanya ini sindikat, ya. Sindikat apa? Sindikat penyamun tas ummahat. Ya. Lagi sholat segala macam ummahat dia di belakang. Ternyata dari tadi nggak lepas niqab. Nah, ummahat lagi pada sujud, tasnya diembatin semua. Ini hati-hati. Terjadi di Subang sana. Ana lihat CCTV pernah kejadian. Insya Allah di salah satu masjid yang ana juga ngisi tahsin di sana. Nah, maka kita harus welcoming, harus membuka diri, harus banyak-banyak memberikan rasa aman dan nyaman kepada saudara-saudara kita yang mungkin belum hijrah atau belum mengenal dakwah ini. Taib. Nah, berikutnya menjaga makanan. Jangankan yang haram, yang syubhat saja jangan. Apa? Jangankan yang haram, yang syubhat saja jangan. Kita ragu nih makanan ini halal haram, tinggalkan. Sampai yakin itu halal. Sampai yakin makanan tadi baik. Kalau syubhat masih ragu, tinggalkan. Jangan bermain di area syubhat. Karena bermain di area syubhat kemungkinan besar terjatuhnya kepada yang haram. Ya. Atau misalnya dapat duit di jalan 100.000 diambil, rezeki anak soleh. Itu salah. Rezeki anak salah itu. Bukan rezeki anak soleh. Ya. Kalau kita lihat ada duit di tengah jalan 100.000, jangan diambil, biarkan. Lah, sayang Ustadz, masukin ke kotak infak. Emang si situ yang punya duit? Bukan, orang lain yang punya. Bisa jadi dia lagi kelimpungan bolak-balik jalan nyari duitnya. Bisa jadi itu duit terakhir untuk beli beras untuk anak istrinya di rumah. Kita nggak tahu. Ya, jangan bermudah-mudahan mengambil memungut yang ada di jalan. Ya, bahkan kepada anak sendiri jangan pungut layangan. Nak, kalau ada layangan orang ya, nggak usah ambil, beli aja. Kenapa? Nggak tahu siapa yang punya kita. Iya nggak jelas. Bisa jadi yang punya lagi nangis di pojokan, layangannya putus, kan gitu. Kalaupun ingin beli saja, kita sanggup beli insya Allah. Ada rezeki dari Allah yang halal, jelas kehalalannya. Jangan ngambil barang orang lain yang tidak jelas kehalalannya.
Bahkan ana pernah sekali dengan salah seorang ustadz ya, ada duit 500 perak di jalan, ya, ana ambil. Niatnya kan tadi mau masukin ke kotak infak, ditegur ana, waro ya syekh katanya, jaga diri katanya. Kenapa? Biarkan saja duit itu, nggak usah diambil. Kenapa? Biarkan. Kalau mana tahu ada anak kecil yang lagi nangis di tengah jalan katanya, yang lagi nyari duitnya 500 perak, yang jatuh, pas ketemu dia senang. Tapi ketika kita masukkan kotak infak gak ketemu-temu tuh duit 500 perak. Ya. Waro ya syekh katanya, biarkan duit itu. Kecuali kalau antum ingin umumkan, kecuali kalau antum ingin iklankan, ingin cari tahu siapa pemiliknya, silahkan katanya. Tapi kalau tidak, jangan. Ya. Makanya dalam hal ini untuk yang syubhat saja jangan, apalagi yang haram. Berusaha menjaga makanan, berikan makanan kepada keluarga kita yang jelas halalnya. Lalu hendaklah memperbaiki hati kepada yang belajar Al-Quran. Ya, marilah kita banyak-banyak memperbaiki hati kita. Ya, memperbaiki hati ini dengan mempelajari ilmu, lalu banyak memaafkan, lalu memperbaiki hati ini ya bisa dengan memperbanyak syukur kepada Allah, melatih sabar, ya. Dan jangan lupa cara mengobati hati yang paling utama dengan istighfar. Apa? Istighfar. Karena kelamnya hati diakibatkan oleh dosa. Ya. Kelamnya hati dikarenakan dosa-dosa yang diperbuat anak Adam. Dan bersihnya dengan istighfar. Maka kita dawamkan istighfar untuk memperbaiki hati kita. Lalu berikutnya bersikap tawadu. Lain tara mawa duitnya, bukan enggak bawa duit ya. Apa tawadu yang diinginkan? Rendah hati. Bersikaplah di bawah-bawah. Jangan sombong, jangan memperlihatkan oh saya begini, enggak perlu. Tawadu saja. Tapi tolong bedakan antara tawadu dengan miskin ya. Enggak, ini bukan apa-apa, ini harus dibahas sedikit ya. Bedakan antara tawadu dan miskin. Tawadunya seseorang belum tentu tawadunya kita. Contoh Pak Riki itu bisa beli Alphard tapi pakai Innova misalnya ya, atau pakai Avanza. Itu bagi Pak Riki itu suatu yang tawadu. Karena sejatinya sanggup beli Alphard kan gitu ya. Di saat itu sudah tawadu namanya. Tapi ada orang pakai sepeda terus kemana-mana, tapi dalam hatinya ya Allah saya pengen mobil ya, pengen motor. Pas ditanya, Pak kenapa pakai sepeda terus? Saya tawadu. Terus kita tanya, punya motor enggak? Enggak. Punya mobil enggak? Enggak. Sanggup beli motor mobil? Enggak sanggup juga. Terus pengen enggak kalau dikasih motor? Pengen. Itu bukan tawadu. Ya, itu namanya tidak memiliki. Yang tawadu itu dunia tidak di hatinya tapi di tangannya. Kalaupun misalnya ada dunia di tangannya, dia tidak khawatir dunia itu datang, dunia itu pergi. Itu yang namanya tawadu. Ya. Tapi kalaupun misalnya dia tidak punya tapi pengen dunia, itu bukan tawadu namanya. Kenapa? Hasrat di dalam hatinya masih pengen dunia. Dia masih pengen kaya, dia masih pengen mobil, dia pengen motor. Itu belum tawadu namanya. Ya. Maka dalam hal ini hati-hatilah dengan sosial media. Ini untuk hari ini ya. Kenapa? Banyak rumah tangga rusak karena sosial media hari ini. Kenapa? Matanya liar. Melihat rumah tangga orang harmonis, healing sana sini, jalan-jalan sana sini. Dia lihat rumah tangganya tidak, akhirnya ada rasa kepada suami atau istri yang enggak enak. Sehingga dibanding-bandingkan. Ya. Lihat anak orang sukses, anak saya tidak. Ya, jangan. Lihat hidup orang enak, hidup saya tidak, jangan. Ya. Hati-hati dalam bersosial media hari ini. Karena kebanyakan sosial media itu
palsu, tidak asli, ya. Maka jangan pernah menginginkan apa yang di tangan orang lain untuk jadi milik kita. Belajarlah untuk bersyukur dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Belajarlah menikmati apa yang Allah rezekikan kepada kita. Jangan banyak pandangan kepada yang lain. Oh enak si gafulan, enak banget ya punya ini. Jangan. Ya. Perbanyaklah syukur kepada Allah, perbanyaklah ya menikmati apa yang Allah berikan kepada kita. Berikutnya memaafkan kesalahan orang lain. Ahli Al-Quran itu jadilah orang yang pemaaf. Berikanlah maaf, ya, karena kesalahan itu akan menjadi penyakit bagi kita kalau kita ingat-ingat terus. Lapangkan dengan memaafkan. Sebagaimana pernah ada yang bertanya, Ustadz saya dulu ditelantarkan orang tua katanya. Lalu apakah sekarang saya harus tetap berbakti Ustadz? Saya bilang maafkan. Bahkan kalau kamu dari kecil ditinggalkan di panti asuhan, lalu ternyata kamu tahu orang tua setelah besar, tetap ada kewajiban berbakti kepada orang tua. Kenapa? Dosanya orang tua menelantarkan anak itu dosanya orang tua kepada Allah. Tapi kalau kamu balas dengan durhaka itu dosa kamu kepada Allah. Jangan balas dosa dengan dosa. Kalaupun ditelantarkan tetap doakan kebaikan. Karena tugas kita yang Allah perintahkan adalah berbakti kepada orang tua. Walaupun kita berselisih dengan orang tua, mungkin kita beda paham dengan orang tua, tetap doakan kebaikan orang tua kita. Tetap berikan mereka doa-doa terbaik kita di setiap sujud. Jangan lupakan Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Doa Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat mengajarkan kepada kita apa? Jangan punya banyak dendam kepada kaum muslimin yang lain. Buktinya didoakan. Jangan punya musuh di atas dunia ini. Buktinya didoakan. Bukankah bacaan Allahumma ighfir lil muslimin itu mencangkup seluruh kaum muslimin? Mungkin termasuk yang berseteru dengan kita. Maka Anda selalu sampaikan bagi yang ada di dalam lembaga, yang saat ini di dalam naungan sebuah lembaga organisasi, ya, perbaiki cara komunikasi. Banyak-banyaklah memberikan maaf, banyak-banyaklah memberikan uzur, ya. Dan banyak-banyaklah kita mengkonsolidasikan kembali yayasan ataupun lembaga kita. Kita lihat kembali tujuan utama kita apa sebenarnya di sini. Track utama kita itu apa? Maka agar kita bisa saling sinergi kembali, maka berikanlah maaf atas kesalahan-kesalahan yang ada. Pun begitu di dalam rumah tangga, suami kepada istri, maafkanlah kesalahan suami, maafkanlah kesalahan istri, maafkanlah kesalahan anak, ya. Agar apa? Kondusif. Agar tercipta suasana yang kondusif. Berikutnya bersikap santun dan tenang. Ini kalau tidak tercapai semua gak jadi masalah ya. Karena 10:30 bentar lagi. Berapa menit lagi? 3 menit. Udah 30. Oh 30. Kan 30 menit pertanyaan. Iya ya. Kita lihat nanti ya. Kalau gak ada yang bertanya kita lanjutkan. Bersikap santun dan tenang. Santun yang diharapkan adalah dari ucapan yang keluar dari lisannya, ya. Ucapkanlah kalimat-kalimat yang menyenangkan. Seorang pembelajar Al-Quran diharapkan sesuai dengan yang dia pelajari kalamullah, diharapkan lisannya pun layyin, lembut, ya. Jangan sampai orang enggak enak berteman dengannya. Kenapa? Lisannya kasar. Jangan. Maka bersikaplah santun dan tenang. Pembawaannya tenang, teduh, enak kalau dekat-dekat dengan dia. Kalau kita berbicara dengan dia itu dapat nikmat, dapat apa? Faidah-faidah yang banyak. Itu yang diharapkan dari seorang pembelajar Al-Quran.
membersamai duduk dengan dia adalah faidah, ya. Lalu adanya kebahagiaan, rasa bahagia ketika bertemu dengan dia. Nah, itu yang kita harapkan dengan pembelajaran Quran, ya. Bukan eksklusif, ya. Bukan berarti wah ini orang kok sulit sekali diajak. Saya ini beda, enggak gitu, enggak. Dia mudah bergaul. Dan ini juga yang Nabi katakan, ya. Seseorang itu yang disukai itu apa? Yang mudah diterima, yang mudah merakyat, ya. Mudah bergaul dengan yang lain. Lalu berikutnya menjaga adab ketika berada dalam majelis ilmu, yakni majelis Al-Quran. Nah, ya, menjaga adab ini sering yang biasanya, tapi tidak di sini. Di halakoh di sini alhamdulillah pada baik-baik. Ada beberapa halakoh yang sering anda tegur dikarenakan kita sudah mulai tapi ummahatnya masih heboh. Ya. Padahal ustadznya sudah sampai assalamualaikum, sudah muqaddimah. Ya. Ustadz sudah menyampaikan sallallahu ala nabi, mereka enggak sholawat, ya. Mereka masih tahulah ibu-ibu kalau kumpul, ya. Bapak-bapak juga kadang kayak gitu, ya. Maka jaga adab. Ketika ustadz sudah mulai mengucapkan assalamualaikum, diam, tenang. Ini nanti di halakoh, enggak ada lagi yang berbicara. Ketika ustadz sudah datang, sudah hadir, posisikan duduk, diri dengan tenang, siap-siap menerima ilmu. Nah, ini yang harus diperhatikan. Jangan lupa karena kita berkaitan dengan Al-Quran, imam di masjid atau tidak, tetap jaga wudu. Apa? Jaga wudunya, ya. Batal wudu lagi, ya. Nah, karena kita akan berinteraksi dengan Al-Quran. La yamassuhu illal mutahharun. Tidak ada yang menyentuh kecuali mutahharun, bersuci, ya. Maka peganglah mushaf itu dalam keadaan suci. Nah, maka kita bersuci dengan wudu. Berikutnya menjaga diri dari dosa dan menjaga ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sudah kita sampaikan tadi, berusaha menjaga diri dari dosa. Lalu berhati-hati dan menjauhi perkara syubhat. Ini yang sudah juga ada di atas, ya. Mempersiapkan bekal menghadapi kematian, ini sudah kita sampaikan tadi juga di atas. Jalan kita panjang, bekal kita sedikit, ya. Perjalanan panjang yang akan kita lewatin. Beres lewat Shiratal Mustaqim sudah selesai belum? Belum. Masih ada Al-Qantarah. Masih ada sesama mukmin yang kalau ada kemuliaannya yang diganggu di atas dunia harus ditunaikan. Belum selesai ternyata. Selesai di Al-Qantarah selesai? Belum. Yang miskin dulu yang masuk. Kaya. Nah, udah khairil, Masya Allah. Tapi semoga duluan. Astagfirullahaladzim. Ya maksudnya, ya Masya Allah, ya. Panjang sekali perjalanan ini rasanya. Kalau kita pikir-pikirkan betapa sulitnya nanti rasanya. Sudahlah, semoga Allah selamatkan kita di sirat. Tapi kalau tidak, terbayang badan kita terkena cabikan dari kait-kait neraka. Dalam saat posisi seperti itu kita masih menunggu masuk surga. Yang di dalam surga sudah enak-enakan terlihat dari luar. Kita bayangkan saja, ya. Kan masjid ini banyak kacanya. Kita lapar di luar sakit-sakitan, ya. Di dalam orang makan enak. Siksaan tidak? Tersiksa sekali itu. Ya. Maka terkadang kemiskinan yang Allah berikan kepada seseorang itu sebuah kebaikan. Kalau orang tadi sadar. Kenapa? Dia akan masuk surga lebih dahulu daripada yang lain. Karena orang yang berharta banyak hisapnya banyak, ya. Maka ajarkan kepada anak-anak, nak, jangan khawatir dengan kemiskinan. Orang tua tidak nuntut banyak kamu harus kaya, tidak. Karena rizki itu urusan Allah. Ajarkan kepada anak, nak, jangan takut menghadapi kemiskinan. Bisa jadi miskinnya kamu adalah cara Allah menjaga kamu agar kamu masuk surga duluan. Bahagiakan hati mereka. Bukan malah orang tua yang selalu menuntut anak agar kejar dunia. Bahkan anaknya lalai dari akhirat, orang tuanya enggak mau menegur. Kenapa? Yang penting uang bulanan disetor, kan gitu. Naudzubillah sekali. Dia enggak ingatkan anaknya sholat, dia enggak ingatkan anaknya berzikir kepada Allah, enggak ingatkan anaknya taubat. Yang penting uang ngalir.
Semoga Allah jauhkan kita dari perang